Perkenalkan, nama saya Alicia Adinita. Saya dari KM 104, mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik, di mana tema video saya yaitu membahas mengenai pelanggaran pada siaran TV ruang seleb pada stasiun televisi Net TV. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Dasar-Dasar Jurnalistik di Universitas Cyber Asia. Saya ingin menjelaskan mengenai tayangan jurnalistik yang dianggap melanggar peraturan etika yang dibuktikan oleh teguran dari KPI, di mana saya mengambil pelanggaran pada program siaran ruang seleb di stasiun televisi Net TV. Dalam pertimbangan putusan tersebut, pelanggaran yang diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pelanggaran privasi pada pasal 13 Peraturan KPI nomor 1/P/KPI/03/2012, di mana program siaran ruang seleb menampilkan cuplikan rekaman yang mengungkapkan masalah kehidupan pribadi dari Dewi Persik dan Angga Wijaya tanpa memperhatikan hak privasi keduanya. Pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran hak anak pasal 14 Peraturan KPI nomor 1/KPI/03/2012, di mana program siaran tersebut tidak memperhatikan hak perlindungan anak karena menyiarkan konten yang seharusnya tidak sesuai dengan penggolongan program siaran untuk anak. Kemudian pelanggaran ketiga yaitu ketidakpatuhan terhadap klasifikasi program siaran. Pasal 21 ayat 1 Peraturan KPI nomor 1/P/KPI/03/2012, di mana program ruang seleb tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak, terutama dalam menampilkan muatan yang seharusnya diklasifikasi dengan lebih hati-hati. Kemudian pelanggaran keempat yaitu pelanggaran terhadap hak privasi objek siaran, yaitu pada pasal 13 ayat 1 Peraturan KPI nomor 2/P/KPI/03/2012, di mana program siaran tidak menghormati hak privasi dari Dewi Persik dalam kehidupan pribadinya. Kemudian pelanggaran kelima yaitu pencurian hak privasi dan keamanan pribadi pasal 14 huruf C Peraturan KPI nomor 02/P/KPI/03/2012, di mana program siaran tidak memperhatikan dan melindungi kepentingan anak, terutama dengan menampilkan konten yang tidak sesuai dengan penggolongan program siaran untuk anak. Ketidaksesuaian program siaran tersebut diklasifikasi yaitu program rumah seleb dengan perkembangan psikologis remaja yang mengenai pasal 37 ayat 1 Peraturan KPI nomor 2/KPI/03/2012, di mana program klasifikasi rumah seleb tidak sesuai dengan perkembangan psikologis remaja mengingat muatan dan gaya penceritaannya. Kemudian untuk pelanggaran lainnya yaitu ketidaksesuaian program siaran klasifikasi ruang seleb dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu pendidikan sosial, di mana mengenai pasal 37 ayat 2 Peraturan KPI nomor 2/P/KPI/03/2012, di mana program klasifikasi ruang seleb tidak memenuhi persyaratan berisikan nilai-nilai pendidikan, sosial, budaya, dan melanggar standar yang ditetapkan. Kemudian pendorongan pada perilaku yang tidak pantas pada remaja juga mengenai pasal 37 ayat 4 huruf A Peraturan KPI nomor 2/KPI/03/2012, di mana program klasifikasi ruang seleb melanggar larangan menampilkan muatan mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas atau membenarkan perilaku tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada program siaran ruang seleb yang disiarkan oleh stasiun TV yaitu Net TV. Untuk membuat siaran jurnalistik Indonesia menjadi contoh yang sehat bagi masyarakat,
Penting untuk memprioritaskan. Yang pertama yaitu ketepatan dan kebenaran. Pastikan informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua yaitu keseimbangan pada berita. Sajikan berita secara seimbang, hindari kecenderungan atau bias yang dapat mempengaruhi persepsi dari masyarakat. Yang ketiga yaitu penghormatan terhadap etika jurnalistik. Patuhi kode etik jurnalistik termasuk menjaga privasi individu. Yang keempat, yaitu partisipasi masyarakat. Berikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam membentuk berita, misalnya melalui surat pembaca atau wawancara dengan tokoh masyarakat. Yang kelima, yaitu diversitas pendapat. Sajikan berbagai pandangan dan pendapat untuk memastikan representasi yang adil. Kemudian yang keenam yaitu edukasi publik. Siapkan informasi edukatif dalam siaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dibahas. Kemudian yang ketujuh yaitu transparansi. Jelaskan sumber informasi dan proses pembuatan berita dengan transparan sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana berita itu dibentuk. Kemudian yang kedelapan yaitu kritik konstruktif. Terima dan tanggapi kritik dengan konstruktif untuk meningkatkan kualitas siaran jurnalistik. Dengan mengutamakan nilai-nilai tersebut, siaran jurnalistik Indonesia dapat menjadi contoh yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.